Wahai rakyat pecinta drama Korea dengan segala penderitaan tokoh utamanya, selamat datang di Netflix, satu-satunya channel yang katanya bisa bikin kamu lupa mantan. Bersama saya Mbak Trish Now beserta kru yang hidupnya penuh dengan drama kayak sinetron di TV yang mana jualan bubur bisa bikin kita segera naik haji. Kali ini kita akan bahas film S-Line episode kedua. Sekedar memberi informasi, drama Korea rilis Juli 2025 ini diadaptasi webtoon karya Komabi yang disutradarai oleh Ahn Jo Young. Yuk kita mulai aja sebelum aku disuruh antri beli minyak goreng subsidi sama orang rumah. Let's go! Di sekolah, para murid membantu guru perempuan bernama Gyujin mendorong mobil. Kehidupan sekolah tampak penuh warna, tapi tidak bagi kehidupan Sona yang tidak memiliki seorang teman pun. Sona menuju rooftop sambil memikirkan tentang remaja yang pernah melakukan hubungan seksual di Korea. Rupanya jumlahnya sangat banyak dan Sona sendiri memiliki satu garis merah di atas kepalanya. Di tempat yang berbeda, Yun Hyuk ingat pesan singkatnya memintanya untuk datang ke sekolah. Setelah itu, Yun Hyuk bersiap memenuhi pesan tersebut dimulai dengan membersihkan rumahnya. Di sekolah saat Sona masuk kelas, semua orang terdiam. Di papan tulis tergambar ejekan yang tertuju kepada Sona. Di bangkunya juga ada bingkisan yang segera Sona masukkan ke dalam tasnya. Di saat bersamaan, Kim Hye Young malah membacakan surat cinta yang ia temukan di loker Sona. Dengan cepat Sona ingin menghentikan dan merebut surat tersebut, namun Sona malah berujung diajar habis-habisan oleh Kim Hye Young. Yujin yang baru masuk kelas jelas bingung dan menghentikan keributan yang terjadi. Yujin juga merobek surat cinta itu dan sangat kesal dengan semua siswa lainnya di kelas. Mencoba bicara baik-baik dengan Sona, Yujin bilang jika kekerasan di sekolah adalah hal yang salah. Bahkan jika itu bukan salahnya Sona, tapi saat ada kekerasan, guru tidak akan bisa membantu Sona. Sona bergumam berniat untuk membunuh Kim Hye Young, tapi Gyujin jelas tidak mendengarnya. Sona lalu izin pulang. Di saat di kelas untuk mengambil tasnya, Sona menemukan kacamata berada di lokernya. Malamnya di kantor polisi, Ji-wook dan rekannya masih mencari tahu motif pembunuhan yang sebelumnya dilakukan oleh guru matematika. Walaupun saat ini guru matematika dinyatakan tewas setelah Ji-wook menembaknya. Selanjutnya Ji-wook datang ke tempat tinggal guru matematika lagi dan menemukan coretan garis merah di dinding yang tidak Ji-wook mengerti maksudnya. Sementara di rumah, Sona kebingungan karena bisa melihat garis merah di atas kepalanya saat memakai kacamata yang ia temukan di lokernya. Garis merah yang tidak bisa disentuh. Saat Ji-wook pulang, Sona menjerit histeris karena Ji-wook memiliki garis merah yang terlihat seperti rambut pang di atas kepalanya. Buru-buru Sona langsung pergi dari rumahnya dengan masih bingung dari kemampuan penglihatannya saat ini. Sona berkeliling di keramaian kota dan melihat orang-orang memiliki garis merah di atas kepalanya. Dan yang Sona sadari, garis merah tersebut menandakan hubungan antar manusia alias nganu. Hari berikutnya, Ji-wook masih ingin mengantarkan Sona ke sekolah. Tapi Sona tetap menolak dan merasa jijik dengan Ji-wook yang punya garis merah ala anak pang itu. Sona kini tampak jauh lebih percaya diri di sekolah karena mengetahui jika banyak di antara murid yang memiliki garis merah tersebut. Bahkan tidak menyangka dengan Gyujin yang sama sekali belum pernah berhubungan seksual alias nganu. Yang lebih mengejutkan, satu garis merah Kim Hye Young tertuju pada seseorang yang ada di sekolah itu juga. Tak lain dan tak bukan adalah guru bahasa. Jam pelajaran pun dimulai. Yujin memperkenalkan murid baru yaitu Yun Hyuk yang bahkan tidak bicara untuk memperkenalkan dirinya. Kim Hye Young langsung mengejeknya, tapi Yun Hyuk mengacukannya begitu saja. Di sisi lain, Ji-wook menyelidiki lagi barang bukti milik guru matematika, tapi tidak menemukan kacamata yang guru matematika pakai. Ji-wook langsung datang ke sekolah tempat guru matematika mengajar dan bertemu dengan Gyujin yang kebetulan tahu jika Ji-wook adalah walinya Sona.
Bicara lebih lanjut, Gyujin membahas tentang kehidupan Sona di sekolah yang sepertinya cukup buruk. Tapi Jiwook mengaku jika kedatangannya bukan karena Sona. Jiwook datang sebagai polisi yang menyelidiki kasus guru matematika sebagai pembunuh wanita. Jiwook menanyakan kacamata yang dipakai oleh guru matematika, tapi Gyujin merasa tidak melihat guru matematika menggunakan kacamata. Di waktu yang sama, Sona dihajar lagi oleh Kim Hee-young, tapi kali ini Sona tampak lebih berani dengan berusaha menahan serangan yang diarahkan kepadanya. Sona juga memberitahu jika tidak punya uang dan minta Kim Hee-young tidak mengganggunya lagi. Kim Hee-young semakin meradang karena Sona sekarang sudah berani menantangnya. Kim Hee-young menendangnya dan Hyun Yup datang menghentikan. Kim Hee-young yang hendak menyerang Hyun Yup langsung Hyun Yup tarik ke tepian dinding atap sambil mengancam bila mereka akan terjatuh bersama-sama dan mati. Kim Hee-young mulai merasa ketakutan. Akhirnya memohon agar Hyun Yup melepaskannya. Hyun Yup pun ingin Kim Hee-young berjanji agar tidak mengganggunya dan Sona lagi. Kim Hee-young pun menurut dan merasa jika Hyun Yup adalah orang gila. Kemudian mereka pergi bersama gengnya. Sona merasa kesal kepada Hyun Yup karena mencampuri urusannya. Lalu mereka kembali bersama. Kembali ke Jiwook yang hendak pulang, dia memberitahu kancing baju Gyujin ada yang terbuka. Setelah itu Jiwook pulang dan Sona melihat kepergiannya dengan bingung. Jiwook melanjutkan penyelidikannya dengan datang ke bar yang menjadi tempat biasanya guru matematika nongkrong. Pegawai bar ingat jika guru matematika itu adalah pelanggan tetap, tapi sekarang sudah tidak pernah terlihat lagi. Dia menceritakan pernah melihat si guru matematika bicara sendiri seolah sedang berhitung sampai akhirnya berkonflik dengan tamu lain. Saat itu si guru matematika menghitung garis merah di setiap kepala pengunjung yang datang, yang membuat satu pengunjung kesal. Pegawai bar membenarkan jika si guru matematika menggunakan kacamata saat itu. Ketika Jiwook hendak pergi, dia malah digoda oleh salah satu pengunjung wanita di tempat itu yang berakhir dengan mereka memesan kamar. Di tempat lain, Sona mengikuti kepergian Kim Hee-young yang rupanya bertemu dengan guru bahasa. Sona diam-diam memotret kebersamaan mereka di depan sebuah motel. Sona tampak senang. Setelah itu di kamar motel, Kim Hee-young mendapat kiriman gambar dari Sona yang menunjukkan jika dia bersama dengan guru bahasa datang ke motel. Bukannya takut, Kim Hee-young malah mendekat ke si guru dan ingin tahu jika hubungan mereka ketahuan apa yang akan si guru lakukan. Si guru pun memastikan akan membawa Kim Hee-young melarikan diri bersama-sama. Sona yang menunggu di luar mendapatkan balasan dari Kim Hee-young. Dia memberitahu jika hubungan terlarang mereka ketahuan, maka si guru bahasalah yang akan dihukum karena Kim Hee-young masih di bawah umur. Kim Hee-young yang tampak tidak takut membuat Sona harus memikirkan rencana selanjutnya. Hari berikutnya di ruang guru, para guru membahas tentang dunia masa sekarang yang terlalu aneh. Karena banyak kejadian guru menjalin hubungan enak-enak dengan muridnya sendiri. Guru bahasa yang tidak ingin dilibatkan dalam obrolan, tampak canggung dan merasa tidak mungkin ada murid yang tertarik padanya. Saat jam pelajaran dimulai, si guru bahasa menerima gambar saat ia mendatangi motel bersama Kim Hee-young semalam. Sona meminta guru bahasa menyiapkan uang 10 juta. Pulang sekolah, Sona menceritakan semua rencananya pada Hyun Yup. Ia yakin guru bahasa akan memberinya uang. Dengan begitu, Sona bisa pergi meninggalkan rumah pamannya. Sona tidak nyaman tinggal di lingkungan itu. Sona juga mempertanyakan ibunya Hyun Yup yang tidak diketahui keadaannya sekarang. Jika masih hidup, seharusnya si ibu akan menghubungi Hyun Yup. Malam harinya, Hyun Yup menatap tetangganya dari jendela rumahnya, melihat garis merah di atas kepalanya yang saling terhubung. Hari selanjutnya, Kim Hee-young menghadap guru bahasa yang kesal karena Kim Hee-young terus tidur saat dia mengajar. Kim Hee-young yang bersikap tidak sopan membuat guru bahasa mengajaknya bicara di tempat lain. Sebenarnya guru bahasa ingin membahas tentang gambar ancaman yang ia terima dan Kim Hee-young bilang jika yang mengancam adalah Sona. Tapi Kim Hee-young tidak tahu bagaimana Sona bisa mengetahui hubungan mereka karena Kim Hee-young juga korban. Dia lalu pergi. Dalam perjalanan menuju kelas, Kim Hee-young bingung bagaimana Sona bisa mengetahui hubungan terlarangnya dengan guru bahasa.
Dan bahkan yang lebih membingungkan, sekarang Sona akrab dengan anak-anak yang lain. Salah satu murid wanita sampai kesal dengan pria yang Sona dekati. Hyunyuk juga bingung dengan tingkah Sona. Di ruang guru pria mendapatkan foto yang ia lakukan hubungan terlarang dengan guru lain. Guru wanita dan guru pria itu pun lanjut mendiskusikan hubungan rahasia mereka yang diketahui oleh orang lain. Hyunyuk yang melihat jadi merasa jika hubungan terlarang guru tersebut, Sona lah yang menyebarkannya. Di toilet, Hyunyuk mendekati Sona dan menyadari jika kacamata yang Sona gunakan sama dengan kacamata milik guru matematika yang hampir membunuh tetangganya. Bertanya tentang kacamata lebih lanjut, Sona pun beralasan jika penglihatannya akhir-akhir ini memburuk. Jadi, ia menggunakan kacamata. Sona juga tampak kesal saat Hyunyuk merebut kacamatanya. Hyunyuk mengaku punya kemampuan melihat yang sama dan mengetahui ada satu garis di kepala Sona. Bahkan menyebutkan jumlah garis pada orang lainnya. Sona tidak menyangka dengan kemampuan Hyunyuk. Sona mengaku jika ia hanya menemukan kacamata tersebut di lokernya. Sona minta kacamatanya dikembalikan dan Hyunyuk memperingatkan jika kacamata tersebut berbahaya. Pria yang hampir membunuh tetangga wanita mereka juga menggunakan kacamata yang sama dan melihat garis merah di atas kepala yang disebut dengan S-line. Tapi Sona tetap merebut kacamatanya dan tidak mempedulikan omongan Hyunyuk karena kacamata itu sekarang adalah miliknya. Di tempat yang berbeda, guru bahasa bertanya kepada Gyujin tentang Sona karena guru bahasa merasa Sona akhir-akhir ini sikapnya tidak terlalu baik. Tapi Gyujin merasa bahwa Sona tidak memiliki masalah akhir-akhir ini. Pulang sekolah, Sona mengaku tetap akan memakai kacamata tersebut selamanya dan memberitahu orang-orang betapa tidak berharganya mereka. Malam harinya, guru bahasa masih tidak tenang dengan ancaman Sona. Di waktu yang berbeda, Sona berciuman dengan teman prianya di sebuah motel. Tapi Sona tak tenang. Pria itu mengaku bahwa itu bukan kali pertamanya ciuman. Tak lama Sona mendapat pesan dari guru bahasa yang mengajaknya bertemu di atap sekolah. Sona mengaku bahwa pesan itu dari sugar daddy-nya dan mengajak si teman pria untuk pergi. Mereka pun ke tempat foto yang rupanya Kim Hye-young sudah mengamatinya dari luar. Di sekolah, Kim Hye-young mendengar omongan Hyunyuk dan Sona di toilet membahas tentang kacamata yang bisa melihat garis merah di atas kepala orang. Sona yang meninggalkan tasnya segera dimanfaatkan oleh Kim Hye-young untuk mengambil kacamatanya. Saat pulang, Sona pun tersadar jika kacamatanya telah hilang. Sementara itu, Kim Hye-young memakai kacamata tersebut dan melihat garis merah di atas kepala orang-orang. Namun tiba-tiba seseorang menyekap Kim Hye-young. Kembali ke Sona, kacamata tidak lagi ditemukan. Sona langsung menghubungi Hyunyuk dan yakin jika dialah orang yang mencuri kacamatanya. Hyunyuk bingung dan membantahnya, tapi Sona tidak percaya dan akan pergi ke sekolah sekarang. Hyunyuk semakin tidak mengerti mengapa Sona pergi ke sekolah. Sona langsung menuju ke atap sekolah dan sudah ada guru bahasa yang menunggu. Sona yakin jika guru bahasa sudah diberitahu oleh Kim Hye-young bahwa yang mengancamnya adalah dirinya. Sona langsung menagih uangnya, tapi guru bahasa memastikan bahwa kedatangan Sona ke sekolah itu tidak dilihat siapapun dan mengaku jika ia tidak bisa hidup seperti sekarang. Ia mohon ampunan Sona karena ia memiliki anak dan istri yang mengandung anak kedua. Jika skandal hubungannya dengan murid tersebar, maka karirnya akan hancur dan keluarganya tidak bisa terselamatkan. Sona membahas jika selama ini si guru bahasa tahu bahwa Kim Hye-young membulinya, tapi guru bahasa berpura-pura tidak tahu. Guru bahasa pun meminta maaf dan melanjutkan bernegosiasi. Si guru ingin Sona menghapus fotonya lebih dahulu dan besok si guru akan memberikan uang yang Sona inginkan. Namun tak lama kemudian si guru bahasa dihubungi oleh istrinya yang minta penjelasan tentang gambar yang sudah beredar. Si guru bahasa bingung mengapa Sona mengirim gambar itu kepada istrinya. Kali ini kesabaran si guru sudah habis dan Sona tidak pahami. Hyunyuk yang baru tiba di sekolah tiba-tiba melihat Sona terjatuh dari rooftop. Hyunyuk mendekat dan sangat terkejut.
Berikut adalah akhir S-line untuk episode 2-nya. Kutukan yang sangat berbahaya bagi yang bermain api dalam sebuah hubungan. Pesan moral yang bisa didapat adalah meski kamu bisa menyembunyikan perbuatanmu dari manusia lain, masih ada Tuhan yang mengetahui apapun yang kamu rahasiakan. Jadi berhati-hatilah dalam bertindak ya Mamen. Saya mewakili kru yang sedang bertugas mengingatkan untuk tetap berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.